Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Anggi Ananda Putri dari mahasiswa PGSD Universitas Negeri Padang dengan NIM 22129117. Saya akan menjelaskan tentang gaya, gerak, dan pengaruhnya. Yang pertama, gerak. Gerak adalah perpindahan atau pergeseran benda. Ketika suatu benda bergeser atau berpindah posisi, maka benda tersebut bergerak. Mengapa benda bisa bergerak? Suatu benda bisa bergerak diakibatkan karena adanya sebuah gaya. Oleh karena itu, gaya adalah suatu tarikan atau dorongan. Suatu benda baru dapat bergerak atau dipindahkan jika gaya yang diberikan cukup besar atau setidaknya dapat mengatasi kondisi diam benda tersebut. Ketika gaya sedang mempengaruhi suatu benda, artinya benda tersebut sedang bekerja. Yang pertama kita masuk ke gerak. Jenis-jenis gerak. Yang pertama ada gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak benda yang lintasannya berupa garis lurus atau lintasan yang relatif lurus pada selang waktu tertentu. Gerak lurus dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan adalah suatu gerak benda yang terjadi pada lintasan yang lurus. Pada gerak lurus beraturan, benda menempuh jarak yang sama dalam selang waktu yang sama pula. Gerak lurus terjadi pada kereta api yang bergerak di atas relnya. Karena kereta api bergerak pada lintasan yang lurus, kereta api sedang mengalami gerak lurus. Kemudian gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang berubah secara teratur tiap detiknya. Gerak jatuh bebas adalah salah satu contoh gerak lurus berubah beraturan. Contohnya, peristiwa saat sepeda yang bergerak menuruni sebuah bukit. Yang kedua, gerak relatif. Gerak relatif adalah gerakan benda yang sifatnya bergantung terhadap beberapa kerangka acuan. Contohnya bisa kita amati ketika seseorang yang duduk di dalam kereta api yang sedang bergerak. Dapat dikatakan bahwa orang yang duduk tersebut hanyalah diam terhadap kursi yang diduduki dan terhadap kereta apinya. Namun, orang tersebut bergerak relatif terhadap stasiun maupun terhadap pohon-pohon yang dilewatinya. Hal tersebut dinamakan sebagai gerak relatif. Yang ketiga, gerak melingkar. Gerak melingkar adalah suatu gerak yang bentuk lintasan garis melingkar dengan jari-jari dari pusat lingkaran. Misalnya, benda-benda yang bergerak di suatu tikungan, maka benda tersebut bergerak membentuk lintasan melingkar. Contoh gerak melingkar bisa kita lihat saat melihat pada sebuah motor. Motor yang ada di arena balapan akan bergerak melingkar di area lintasan balapan, bukan? Begitu pula dengan rodanya yang bergerak melingkar pada porosnya. Dan yang keempat, gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak yang dalam lintasannya suatu garis yang membentuk parabola. Benda meluncur bebas atau tanpa gaya akan berada dalam pengaruh gravitasi bumi. Hal itu dapat menyebabkan benda mengalami perlambatan pas saat bergerak naik dan percepatan saat bergerak turun sehingga menyentuh bumi. Contohnya bisa dilihat pada meriam yang bisa meluncurkan peluru melalui gerak parabola. Selanjutnya, contoh gerak, yaitu mobil yang berjalan dengan kecepatan tetap. Yang kedua, seseorang berjalan dengan kecepatan tetap. Yang ketiga, kereta yang melaju di rel dengan kecepatan tetap. Dan yang keempat, air di sungai yang mengalir secara lurus. Maka kecepatannya akan tetap. Selanjutnya kita masuk pada gaya, yaitu
Gaya sebelumnya adalah suatu tarikan atau dorongan. Gaya dapat membentuk arah dan kecepatan. Maksudnya, gaya dapat mengubah bentuk, arah, dan juga kecepatan. Gaya dapat dibedakan menjadi gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh adalah jenis gaya yang terjadi ketika sumber gaya tersebut tersentuh. Maksudnya adalah sumber dari gaya tersebut bersentuhan langsung dengan objek yang akan menerima gaya tersebut. Contoh dari gaya sentuh adalah gaya otot, gaya gesek, dan gaya pegas. Sedangkan gaya tak sentuh adalah jenis gaya yang terjadi ketika sumber gayanya tidak bersentuhan. Maksudnya adalah sumber dari gaya tersebut tidak mengalami sentuhan langsung dengan objek yang menerima gaya itu. Contoh dari gaya tak sentuh adalah gaya gravitasi, gaya magnet, gaya listrik, dan lainnya. Kemudian macam-macam gaya. Yang pertama, gaya normal. Gaya normal adalah sebuah gaya reaksi yang timbul saat sebuah benda diletakkan. Posisi benda tersebut tegak lurus di atas permukaan yang bidang. Besarnya gaya normal yang terjadi pada suatu benda ditentukan oleh besar gaya lain. Gaya tersebut juga bekerja pada benda di saat yang bersamaan. Contohnya, seperti buku-buku yang bertumpu di suatu permukaan. Maka permukaan tersebut akan mengarahkan gaya ke arah atas pada buku itu. Tujuannya adalah untuk menopang buku bobot dari buku-buku. Terkadang, gaya normal yang diberikan secara horizontal antara dua benda yang satu sama lainnya saling bersentuhan. Contohnya, seseorang yang sedang bersandar ke arah dinding, maka dinding tersebut akan mendorong orang yang bersandar tersebut. Dorongan yang diberikan akan dilakukan secara horizontal. Itu adalah contoh dari gaya normal. Yang kedua, gaya otot. Gaya otot adalah jenis atau macam gaya yang dimiliki oleh makhluk hidup yang memiliki otot. Gaya otot ini timbul karena ada sebuah koordinasi. Koordinasi tersebut terjadi di antara struktur otot dan rangka tubuh. Gaya otot masuk ke dalam kelompok gaya sentuh. Contohnya ketika ada seseorang yang mengangkat beban. Ketika ada seseorang yang mengangkat beban, untuk dapat mengangkat beban, otot yang ada di dalam tubuh akan berkoordinasi. Hal itulah yang dapat membantu seseorang dapat mengangkat beban tersebut. Otot-otot di dalam tubuh akan berkontribusi atau berkoordinasi. Hal itu akan membuat tangan dapat bergerak sehingga beban yang ada akan terangkat. Yang ketiga, gaya pegas. Gaya pegas merupakan gaya yang dihasilkan oleh sebuah pegas. Pegas yang dimaksud di sini adalah pegas yang memiliki sifat elastis. Gaya pegas dapat muncul karena pegas tersebut bergerak sampai merenggang atau merapat. Itu membuat bentuknya dapat kembali seperti semula sehingga terjadinya gaya tersebut. Contohnya seperti orang yang sedang memanah. Ketika hendak memanah, seseorang akan mengeluarkan gaya berupa menarik anak panah. Anak panah tersebut tentu akan merenggang dan memunculkan gaya. Yang keempat, gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan macam-macam dari gaya tarik. Gaya gravitasi ini akan menarik pada keseluruhan benda bermassa. Tarikan tersebut akan mengarah ke permukaan bumi. Contoh yang paling sederhana adalah gaya gravitasi terhadap bumi. Seandainya tidak ada gaya gravitasi bumi, seluruh benda yang ada di bumi tentu akan melayang. Hal itu sama seperti di luar angkasa. Maka dari itu, bumi menarik semua benda-benda yang ada sehingga benda tersebut mengarah pada permukaan bumi. Yang kelima, gaya gesek. Gaya gesek adalah macam-macam gaya yang muncul karena adanya sebuah sentuhan. Sentuhan tersebut terjadi secara langsung di antara dua permukaan benda. Gaya gesek memiliki arah yang selalu berlawanan. Arah gaya gesek akan berlawanan dengan arah benda tersebut bergerak. Adapun besar atau kecilnya gaya gesek akan ditentukan oleh permukaan benda, seperti halusnya atau kasarnya permukaan benda.
Semakin halus permukaan benda, maka gaya gesek yang muncul akan semakin kecil. Sebaliknya, semakin besar atau semakin kasar permukaan benda, maka gaya gesekan yang muncul akan semakin besar pula. Gaya gesekan juga dibagi menjadi dua, yaitu gaya gesek kinetik dan gaya gesek statis. Selanjutnya, macam-macam gaya, yaitu gaya listrik. Gaya listrik adalah jenis gaya yang berasal dari benda dengan muatan listrik. Benda-benda yang bermuatan listrik tersebut akan menghasilkan benda listrik. Contohnya seperti sebuah kipas angin. Melalui aliran listrik, maka kipas angin dapat menjadi energi gerak yang kemudian akan berputar. Yang selanjutnya, gaya mesin. Gaya mesin adalah gaya yang timbul akibat dari kerja sebuah mesin, contohnya seperti pada mesin motor, mobil, atau peralatan elektronik. Di dalam benda-benda tersebut terdapat sebuah mesin. Gaya mesin dinilai sangat efektif untuk membantu meringankan kerja manusia. Hal itu karena membuat manusia tidak perlu mengeluarkan gaya penuh dalam menggunakannya. Berkat bantuan dari mesin, sesuatu dapat berjalan dengan mudah. Selanjutnya, gaya magnet. Gaya magnet adalah konsekuensi dari adanya gaya elektromagnetik, salah satu dari 4 gaya pada dasar alam. Gaya magnet disebabkan karena sebuah gerakan muatan. Dua benda yang di dalamnya mengandung muatan dengan arah yang sama dalam bergerak, kedua benda tersebut masing-masing memiliki gaya tarik magnet. Demikian pula, benda-benda yang bermuatan gerak ke arah berlawanan akan memiliki gaya tolak pada masing-masingnya. Besarnya gaya magnet antara kedua benda tersebut tidak menentu, tergantung pada seberapa jauh jarak kedua benda tersebut. Arah gaya juga tergantung pada arah gerak relatif pada muatan di dalam setiap kasus. Selanjutnya, gaya tegangan. Gaya tegangan merupakan gaya yang seluruhnya menggunakan tali. Yang salurannya maksudnya menggunakan tali. Kawat atau kabel. Gaya tersebut akan muncul ketika benda-benda tersebut ditarik secara kencang. Tarikannya melalui gaya yang bekerja dari arah ujung yang berlawanan. Gaya tegangan ini akan diarahkan pada sepanjang kabel. Selanjutnya, akan menarik secara merata pada objek. Objek yang dimaksud adalah objek yang berada di ujung kabel dengan arah yang berlawanan. Dan yang terakhir, gaya hambatan udara. Gaya hambatan udara adalah jenis gaya gesekan khusus. Gaya ini akan bekerja pada benda ketika bergerak di udara. Gaya hambatan udara sering diamati. Tujuannya adalah untuk melawan gerakan pada suatu benda. Gaya juga dapat terlihat pada objek yang bergerak, akan tetapi gerakannya terjadi dengan kecepatan tinggi. Contohnya seperti pemain ski yang bergerak menuruni sebuah bukit, skydiver, atau objek yang memiliki area permukaan luas. Selanjutnya, pengaruh gaya terhadap gerak. Pengaruh-pengaruh gaya terhadap gerak adalah yang pertama, gaya menyebabkan benda diam bergerak. Contohnya, kelereng yang awalnya diam dan dapat bergerak setelah disentil. Meja yang awalnya diam dapat berpindah tempat setelah didorong, dan sebagainya. Selanjutnya, gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Contohnya, bola yang melaju kencang akan diam setelah ditangkap oleh kiper atau penjaga gawang. Yang ketiga, gaya dapat menyebabkan benda berubah arah. Contohnya, bola pingpong atau bola kasti yang dilempar ke arah tembok akan berubah arah setelah membentur tembok. Selanjutnya, gaya dapat menyebabkan benda bergerak lebih cepat. Contohnya, mobil atau motor yang bergerak lambat akan bertambah kecepatannya setelah digas oleh pengemudinya. Dan yang terakhir, gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya, kaleng minuman yang kosong akan penyok setelah diinjak dengan keras. Plastisin berubah bentuk jika ditekan, dan lain sebagainya.
Karena gaya adalah suatu dorongan dan tarik ataupun tarikan, maka contoh dari gaya dorong atau gaya tarik adalah sebagai berikut. Suatu benda bisa bergerak karena pengaruh dari gaya yang diberikan pada benda itu, teman-teman. Saat kita memberikan gaya dorong pada suatu benda, maka benda itu akan bergerak menjauh dari kita sebagai sumber gaya. Saat kita memberikan gaya tarik pada suatu benda, maka benda itu akan bergerak mendekat ke arah kita sebagai sumber gaya. Contohnya, beberapa kegiatan yang bisa dilakukan menggunakan gaya dorong antara lain adalah mendorong troli belanja di supermarket, menutup pintu kulkas, membuka pintu mobil, mendorong lemari agar bergeser, menginjak pedal gas mobil agar bergerak maju. Selanjutnya, resultan gaya. Resultan gaya adalah besaran vektor dari keseluruhan gaya yang diberikan pada sebuah benda bisa diganti oleh sebuah gaya yang disebut dengan resultan gaya. Dan gaya yang bekerja dengan arah yang sama akan saling menguatkan, adapun gaya yang bekerja dengan arah berlawanan akan saling melemahkan. Kenyataannya, kekuatan mendorong 3 orang pada arah yang sama lebih besar jika dibanding 2 orang dan lebih kuat dibanding ketika kekuatan seseorang. Kemudian, gaya dorong 3 orang tersebut bisa diganti dengan sebuah gaya yang disebut resultan gaya. Bila arah dorongan ketiga orang itu sama, gaya dorong makin besar, tetapi jika arah gaya dorong salah satu melawan 2 lainnya, maka gaya dorong akan mengecil. Singkatnya, resultan gaya adalah jumlah keseluruhan gaya yang diberikan pada sebuah benda. Rumus atau persamaan dari resultan gaya adalah R sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah hingga Fn. R adalah resultan gaya, F adalah gaya yang dijumlahkan, dan N adalah banyaknya gaya. Selanjutnya, macam-macam arah resultan gaya. Gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda dapat berupa gaya-gaya yang searah, berlawanan arah, saling tegak lurus, atau saling membentuk sudut. Macam-macam arah resultan ada 2, yaitu resultan gaya-gaya searah. Dari gambar seperti yang ditampilkan, dapat disimpulkan bahwa gaya dorong tersebut menghasilkan sebuah resultan gaya yang mampu menggerakkan meja. Pengertian dan rumus resultan gaya serta contoh soal resultan. Resultan gaya bisa disimpulkan bahwa resultan 2 gaya atau lebih yang searah dan segaris dirumuskan dengan resultan gaya atau R sama dengan F1 atau gaya 1 ditambah dengan F2 atau gaya 2 dan seterusnya hingga Fn atau gaya ke N. Selanjutnya, resultan gaya-gaya berlawanan arah. Tentu kalian pernah mengikuti atau melihat lomba tarik tambang. Pada saat ada kegiatan lomba tarik tambang, tahukah kamu kemana tali akan bergerak? Tentunya tali akan bergerak ke arah tim yang kuat, bukan? Jika pada suatu benda bekerja 2 gaya yang segaris tetapi berlawanan arah, besarannya kedua gaya tersebut dapat diganti dengan sebuah gaya yang besarnya sama dengan selisih kedua gaya tersebut, dan arahnya sama dengan arah gaya yang besar. Dari contoh gambar, dapat disimpulkan atau dirumuskan untuk resultan gaya adalah F1 dikurang dengan F2. Selanjutnya, pada materi gaya gerak diberlakukan hukum Newton.
ilmuwan yang pertama melakukan penelitian pada gaya yaitu Isaac Newton. Berdasarkan penelitiannya, didapatkan bentuk 3 hukum, yaitu hukum Newton 1, 2, dan 3. Berikut penjelasannya. Yang pertama, hukum 1 Newton. Bunyi dari hukum 1 Newton adalah jika resultan gaya pada satu benda sama dengan 0, jadi benda yang mula-mula diam, keadaan diam, maka akan terus diam atau mempertahankan keadaan diamnya. Sedangkan apabila benda itu bergerak, maka benda tersebut akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Rumus atau secara matematis, hukum 1 Newton dirumuskan dengan sigma F atau sigma gaya. Gaya adalah 0. Sifat benda pada hukum Newton 1 cenderung mempertahankan keadaannya semula dengan sifat kelembaman atau kadar inersia yang sama. Itulah sebabnya mengapa hukum Newton 1 disebut juga dengan istilah hukum kelembaman. Contoh penerapan dari hukum Newton 1 adalah ketika naik mobil yang bergerak cepat lalu tiba-tiba diam, maka penumpang di kursi mobil akan otomatis terdorong ke depan. Sebaliknya, saat mobil berjalan pelan lalu tiba-tiba digas mendadak, maka penumpang di kursi mobil dalamnya akan terdorong ke arah belakang. Contoh lainnya adalah ketika meletakkan sebuah koin di atas kain, kemudian kain ditarik dengan cepat, maka koin tersebut akan tetap berada di tempat asalnya. Hukum ini sudah dibuktikan oleh para astronot saat berada di luar angkasa mencoba mendorong sebuah pensil. Pensil mengambang karena tidak ada gaya gravitasi, maka pensil tersebut bergerak lurus dengan kecepatan yang tetap. Kemudian baru berhenti bergerak setelah menabrak dinding pesawat luar angkasa. Hal ini terjadi karena di luar angkasa tidak ada udara, sehingga tidak menimbulkan adanya gaya gesek yang menghambat pensil tersebut untuk bergerak. Selanjutnya, hukum 2 Newton. Bunyi dari hukum 2 Newton adalah jika ada resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, jadi akan diperoleh hasil dari suatu percepatan adalah dalam arah yang sama dengan resultan gaya. Dari besarnya percepatan tersebut akan berbanding lurus terhadap resultan gaya dan berbanding terbalik terhadap massa bendanya. Melalui hukum Newton 2, gaya benda kemudian akan menjadi semakin besar jika memperoleh kekuatan gaya yang searah dengan laju benda tersebut bergerak. Sebaliknya, jika diberikan gaya berlawanan atau bertolak belakang melawan gaya benda, maka laju gaya akan semakin lambat atau kecepatannya mengecil karena terjadi perubahan kecepatan dan laju yang berubah. Rumus dari hukum 2 Newton adalah F sama dengan M dikali A, di mana F adalah gaya dengan satuan Newton, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, dan A adalah percepatan dengan satuan meter per detik kuadrat. Contoh penerapan dari hukum Newton 2 adalah saat kita mencoba melempar batu secara vertikal ke atas ataupun bola, pada awalnya bola akan melaju dengan kecepatan konstan ke atas. Kemudian akan melambat atau berhenti karena adanya gaya gravitasi. Bola itu akan turun ke permukaan bumi dengan kecepatan dari massa batu ditambah dengan gaya gravitasi yang mempengaruhi percepatan geraknya. Contoh lainnya, saat kita memiliki sebuah mobil mainan, kemudian coba tarik mobil mainan itu ke belakang, maka mobil mainan tersebut akan mulai bergerak. Semakin kuat kita menarik mobil mainannya, maka akan semakin cepat mobil itu bergerak ke depan. Jadi dapat dikatakan bahwa hukum Newton 3 menunjukkan semakin besar gaya yang diberikan pada benda, maka percepatan benda juga akan semakin besar. Kemudian, jika kita mencoba memberi beban pada mobil mainan tersebut, maka gerak mobil tersebut semakin melambat.
Jadi dapat dikatakan pula bahwa semakin besar massa suatu benda, maka juga akan mempengaruhi kecepatan benda tersebut menjadi lebih kecil. Selanjutnya, hukum 3 Newton. Bunyi dari hukum 3 Newton adalah jika gaya pertama mengerjakan gaya pada benda kedua, jadi benda kedua mengerjakan gaya pada benda pertama yang besarnya sama, namun arahnya berlawanan. Disebut juga dengan hukum aksi sama dengan min reaksi. Hukum Newton 3 juga menjelaskan tiap aksi akan berkonsekuensi memunculkan reaksi, atau menimbulkan sebab dan akibat. Memberi gaya sebagai sebab akan menghasilkan gaya akibat. Gaya aksi-reaksi ini kemudian bekerja saling berlawanan dan berproses pada benda yang berbeda-beda. Contoh penerapan dari hukum Newton 3 adalah saat kita mencoba memukul paku dengan palu, maka palu sebagai benda yang memberi gaya aksi akan menghasilkan gaya dari paku yang merupakan gaya reaksi dari permukaan melalui palu tersebut. Contoh lainnya adalah saat kita mendayung perahu di air. Saat menggerakkan dayung ke arah belakang, maka perahu akan bergerak ke depan. Begitupun sebaliknya, jika kita mendayung ke arah depan, maka perahu akan bergerak mundur. Hal ini terjadi karena ada gaya aksi yang kita berikan lewat dayung untuk memberi gaya aksi. Sehingga, perahu akan memberikan gaya reaksi yang sama besar dengan arahnya yang berlawanan. Perbedaan antara gaya dan gerak. Gaya disebabkan karena adanya tarikan atau dorongan, sedangkan gerak disebabkan karena adanya gaya. Yang kedua, gaya dapat mempengaruhi bentuk benda dari dorongan atau tarikannya, sedangkan gerak tidak mempengaruhi benda atau gerak. Sedangkan gerak tidak mempengaruhi bentuk benda. Yang ketiga, gerakan benda dapat disebabkan oleh adanya gaya, sedangkan benda yang bergerak belum tentu memiliki gaya. Yang keempat, gaya suatu yang tidak bisa dilihat namun dapat dirasakan, sedangkan gerak adalah sesuatu yang bisa dilihat. Dan yang terakhir, gerak dipengaruhi oleh gaya, sedangkan gaya tidak harus dipengaruhi oleh gerak. Selanjutnya, contoh-contoh soal dari materi gaya dan gerak. Yang pertama, alat pengukur gaya disebut dengan A. Barometer, B. Argometer, C. Dinamometer, dan D. Ampermeter. Jawabannya adalah dinamometer. Jawabannya adalah dinamometer karena barometer adalah alat untuk mengukur tekanan udara. Argometer adalah alat untuk menentukan besarnya tarif perjalanan seperti yang ada pada taksi, bajai, dan lainnya. Dinamometer adalah alat mengukur daya poros, alat untuk mengukur gaya. Dan ampermeter adalah alat untuk mengukur arus listrik. Selanjutnya, besi yang dipanaskan akan dipukul dan dipukul akan menjadi pipih. Hal ini menunjukkan gaya. Dari pengaruh gaya tadi, maka gaya dapat mengubah bentuk benda, mengubah berat benda, mengubah gerak benda, mengubah warna benda. Dari soal, besi yang dipanaskan akan dipukul dan dipukul akan menjadi pipih. Berarti gaya yang diberikan dapat mengubah bentuk benda. Karena sebelumnya besi berupa batangan, jika dipukul dan dipanaskan maka bendanya akan berubah bentuk menjadi pipih. Selanjutnya, contoh olahraga yang memanfaatkan gaya tarik adalah tarik tambang, sepak bola, basket, lari. Jawabannya adalah tarik tambang.
Karena tarik tambang itu olahraga yang menggunakan gaya tarik. Mereka saling tarik-menarik, maka termasuk gaya tarik. Kemudian sepak bola adalah termasuk gaya otot. Basket juga gaya otot dan lari juga gaya otot. Contoh lainnya, contoh gaya pegas dapat kita lihat pada A. Kompor, B. Ketapel, C. Mobil, D. Kelereng. Seperti yang kita ketahui, gaya pegas adalah gaya yang terjadi jika direnggangkan atau ditarik. Maka jawabannya adalah B. Ketapel. Kompor itu merupakan bisa jadi gaya listrik, bisa jadi gaya panas. Kompor merupakan gaya listrik. Mobil adalah gaya mesin, kelereng adalah gaya kelereng itu bisa gaya gravitasi, bisa gaya gerak, dan lain sebagainya. Selanjutnya, soal sebutkan cara memperkecil gaya gesek. Jawabannya adalah memberi oli atau minyak pelumas. Permukaan benda dibuat halus atau licin. Memberikan tepung atau bedak di papan kerambol, memberi roda, dan memberi bantalan peluru. Selanjutnya, sebutkan cara memperbesar gaya gesek. Caranya adalah memberi karet, kemudian pemasangan pul pada permukaan sepatu bola, kemudian permukaan benda dibuat kasar, ban kendaraan diberi alur, paku bergerigi pada sepatu pendaki gunung, memperlebar permukaan atau parasut penerjun payung, dan menambah beban. Selanjutnya, soal tentang hukum Newton. Seekor ikan bermasa 0,7 kg tergantung pada kail tali. Jika gravitasi bumi sama dengan 10 meter per detik kuadrat, maka besar tegangan tali adalah, berdasarkan hukum Newton 1 diperoleh hasil. Cara penyelesaiannya adalah rumus dari hukum Newton 1 adalah sigma F sama dengan 0. T adalah tegangan tali, W adalah massa atau berat benda. Maka didapatkan sigma F adalah T dikurang W sama dengan 0. Untuk mencari T, maka W dipindahkan. Untuk mencari T, maka W dipindahkan, didapatkan T sama dengan W. Jadi, T merupakan T sama dengan W, di mana W itu massa sama dengan massa dikali dengan gravitasi. Seperti yang kita ketahui, massanya 0,7 kg dan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Maka didapatkan T sama dengan 7 Newton. Maka besar tegangan tali adalah 7 Newton. Selanjutnya, benda bermassa 1 kg bergerak dengan percepatan konstan 5 meter per detik. Berapa besar resultan gaya yang menggerakkan benda tersebut? Dari soal, kita ketahui di sini ada massa yaitu 1 kg dan percepatan yaitu 5 meter per detik. Yang ditanyakan besar resultan gaya atau F, sigma F. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, hukum Newton 2 yaitu F sama dengan massa dikali percepatan. Dimasukkan semua yang diketahui, massanya 1 kg dan percepatan 5 meter per detik. Jadi, resultan gayanya adalah 1 dikali 5 sama dengan 5. Jadi, resultan gaya dari benda tersebut adalah 5 Newton. Selanjutnya,
Sebuah meja guru akan dipindahkan oleh 2 orang murid di kelas dengan gaya sebesar 50 Newton dan 35 Newton. Berapakah resultan gaya yang bekerja? Seperti yang diketahui, F1 sama dengan 50 Newton dan F2 sama dengan 35 Newton. Ditanyakan, berapakah resultan gaya yang bekerja pada saat mendorong meja tersebut? Maka dari soal kita ketahui akan dipindahkan, artinya meja tersebut akan digeser ke arah yang sama oleh 2 orang dengan besar gaya yang berbeda. Sehingga resultan gaya yang dihasilkan adalah penjumlahan dari kedua gaya yang bekerja tersebut, yaitu F1 ditambah dengan F2. Maka F1-nya sama dengan 50 Newton dan F2-nya sama dengan 35 Newton. Didapatkan resultan gaya adalah 85 Newton. Dan soal terakhir, seekor ikan yang bergerak dengan siripnya juga terjadi gaya aksi reaksi. Tentukan pasangan aksi reaksi yang ada. Penyelesaiannya atau jawabannya, gaya aksi adalah gaya dorong yang diberikan sirip ikan kepada air, sedangkan gaya reaksi adalah gaya dorong yang diberikan air kepada sirip ikan sehingga ikan dapat bergerak. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga bermanfaat. Sebelumnya, maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.